Oke guys, ketemu lagi sama gue di Man of Honor, tempat nongkrongnya cowok-cowok buat ngobrol dengan leluasa dan santai. Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang micro cheating. Ini dia nih, isu yang lagi trending lagi gara-gara ada yang mulai ngebahas lagi. Ada yang mulai mengeluarkan isu-isunya lagi. Buat kita cowok-cowok, micro cheating ini banyak banget menjadi tuduhan-tuduhan yang tadinya kita nggak berniat, jadi dianggap berniat, ya mendingan sekalian aja. Gitu gak sih? Micro cheating adalah tindakan tengilnya kita-kita yang bisa menyebabkan rusaknya atau retaknya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Tahu dong, kunci dari sebuah hubungan yang baik adalah kepercayaan. Nah, tindakan tengil ini nih bisa membuat pasangan kita bertanya-tanya soal keseriusan kita dalam menjalin hubungan. Gawat kan? Ya gawat. Oke, kita mulai dengan tindakannya kalau gitu. Tindakannya tuh apa aja sih? Tindakannya contohnya menyembunyikan cincin merit ketika lu ketemu seseorang secara diam-diam. Buat apa kamu menyembunyikan cincin itu? Atau bisa juga sesederhana diam-diam membalas chat mantannya. Perhatiin deh kata kuncinya. Diam-diam. Kalau seandainya micro cheating se-subjektif itu, terus batasannya apa dong? Bertanya-tanya dong kita. Apa batasannya yang disebut dengan micro cheating? Kalau lo cari artikel, banyak banget yang nyebutin ini subjektif banget sehingga sulit menemukan batasannya. Gimana kalau itu batasannya hanya sebatas niat? Gimana? Baik, gue coba rangkum batasan yang disebut dengan micro cheating tuh sampai di titik mana sih? Kalau interaksi lo non-physical, itu udah termasuk dalam micro cheating lo. Tapi asal batasan yang kedua ini juga dilanggar, yaitu alasan ketertarikannya. Alasan ketertarikan ini menentukan loh dari yang non-physical tadi. Kita memang pasti bisa berbicara atau ngobrol dengan banyak orang tanpa sentuhan fisik. Tapi niat dari interaksi tersebut gunanya apa? Alasannya apa? Inilah kenapa makanya banyak cowok-cowok yang dituduh micro cheating gara-gara ngomen-ngomenin foto cewek-cewek cantik. Karena dianggap itu punya niatan untuk mau melanjutkan komunikasinya. Padahal bisa jadi enggak, bisa jadi iya juga. Kalau lu ketika membuat komen, ketika lu nge-DM seseorang, dan ada niat ketertarikan di dalamnya, atau karena ngelihat dia cantik, karena ngelihat dia seksi, maka lu kemudian mencoba mengkomen dengan harapan dibales supaya ada komunikasi lebih lanjut nanti gitu ya. Ini udah masuk dalam micro cheating loh. Ketiga, ketika lu menyembunyikan informasi, kayak contoh yang tadi. Kalau lu menyembunyikan bahwa lu misalnya sudah menikah, atau lu saat ini sedang punya pacar, lu sembunyikan, bisa ditanya, lu udah punya pacar belum sih? Padahal lu udah punya. Tapi lu bilang, enggak, memang deket-deket aja sih, tapi enggak sih, enggak deket-deket, enggak sebagai pacar misalnya gitu. Nah itu sedang menyembunyikan. Pertanyaannya kenapa? Untuk ini gue nanti abis segmen bagian batasan ini gue akan cerita satu drakor yang menurut gue lumayan menggambarkan nih. Toleransi. Maksudnya apa sih toleransi? Toleransi terhadap interaksi kalian. Kalau seandainya lawan bicara kalian misalnya banyak menyentuh, banyak memegang, banyak begini gitu ya. Kemudian lu mentoleransi itu termasuk ke dalam micro cheating. Ketika lu sudah tahu bahwa kalau seandainya pasangan lu ngelihat toleransi lu sedemikian besarnya terhadap orang lain, lu tahu dia kayaknya bakalan marah, jadi lu akan menyembunyikan informasi itu dari pasangan lu. Ya udah termasuk micro cheating. Beda kalau perkaranya pasangan lu mah nggak masalah, udah kenal dengan orang tersebut, sehingga ya pegang juga nggak apa-apa, digini-gini juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, masih tidak termasuk micro cheating.
Again, bagaimana toleransi, bagaimana lo menyembunyikan alasan ketertarikan lo, dan non-physical touch ini sudah masuk dalam micro-cheating. Gue cerita tentang sebuah drakor yang judulnya Yumi Cell. Nih, yang kayak gini nih. Nah, Yumi Cell ini adalah cerita tentang webtoon yang temanya dalam kepalanya si Yumi Cell tuh seakan-akan kayak gimana sih apa yang terjadi sih di dalam sel-sel otaknya dia dalam berinteraksi. Tapi gue nggak mau bahas tentang si para sel-sel yang di dalam otaknya yang lucu-lucu itu, bukan. Gue mau ngebahas tentang bagaimana ada sedikit cinta segitiga yang nggak disadarin sama cowoknya. Cowoknya ini namanya Gowong, ceweknya namanya Yumi, dan ini satu lagi cewek yang berpotensi menyebabkan micro-cheating itu adalah si Soyi. Jadi si Yumi ini kepacaran sama si Gowong, singkat ceritanya. Si Gowong ini sebelum pacaran sama Yumi, emang udah sahabatan deket banget sama si Soyi. Dalam interaksinya mereka, si Soyi ini suatu hari pindah ke apartemen yang sama dengan si Gowong, ceritanya gitu. Pas dia pindah ke apartemen yang sama, Gowong nih nggak cerita ke Yumi, nggak cerita. Tapi si Gowong sebenarnya sudah menghindarkan diri dari satu apartemennya dia dengan si Soyi. Satu apartemen beda kamar ya. Dia udah ngasih tahu ke si Soyi bahwa jangan ke tempat apartemennya dia, jelek apalah. Niatnya sih untuk menghindarkan mereka. Lagi-lagi sebenarnya bicara soal batasan yang tadi, dia udah niat kok untuk menghindarkan diri, untuk tidak ada pertemuan gitu ya, supaya jangan sampai gitu-gitu amat. Masalahnya dia menyembunyikan informasi ini dari Yumi. Kenapa harus lo sembunyikan? Lo takut Yumi marah? Oke, kalau Yumi marah, ya seenggak-enggaknya lu cerita dulu. Karena pada akhirnya ceritanya, si Yumi akhirnya tahu bahwa Soyi masuk dan pindah ke dalam apartemennya si Gowong. Dia ketahuan sering minjem-minjem barang ke Gowong. Dan udah kayak hal yang biasa aja datang-datang ke apartemen itu. Ini udah termasuk dalam micro-cheating karena dia menyembunyikan kejadian-kejadian ini. Dan ketika dia menyembunyikan, menyebabkan apa? Keretakan kepercayaan dalam hubungan mereka, ya kan? Memang di dalam batasan-batasan itu tuh yang tadi gue sebutin, kalau digambarkan dalam sebuah iceberg, ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan sebenarnya kita bisa lihat dari non-physicalnya. Jadi ada interaksi komunikasi yang mengarah, menjurus, tapi nggak physical. Memang nggak ada physicalnya. Kedua, menyembunyikan informasi. Ini juga sebenarnya terlihat. Kan ketahuan juga akhirnya, contohnya dalam cerita Yumi Cell, ketahuan juga dia menyembunyikan ceritanya. Atau yang ketiga, yaitu toleransi dia terhadap sentuhan. Si Soyi sih nggak banyak menyentuh, nggak. Tapi si Soyi sering memberikan barang-barang yang dia anggap dia lebih tahu daripada Yumi. Ini masuk dalam toleransi ya guys. Toleransinya dia membolehkan si Soyi memberikan barang ke dia dengan maksud sahabat, memang sih sahabat. Yang nggak kelihatan ini yang sulit, yaitu alasan ketertarikan. Memang si Gowong tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali. Guys, teman-teman, kalau lu gak punya ketertarikan terhadap orang-orang yang lu komunikasikan atau yang lu interaksikan, lu like fotonya atau lu komen fotonya, kalau lu memang gak tertarik atau ketertarikan lu sebatas ngefans doang misalnya, ya gak masalah. Kasih taulah ke pasangan lu bahwa lu cuma seneng aja ngelihatnya gini. Atau ini lihat nih, gue komen nih, dibalas apa enggak ya, misalnya gitu. Kalau memang nggak ada masalah apa-apa mah, alasan ketertarikannya tidak ada kan, wajar saja dong memberitahukan. Apa yang tidak terlihat ini, bagian yang tidak terlihat ini, itu sebenarnya yang paling menjadi bom waktu dalam sebuah hubungan ketika lo melakukan semacam micro-cheating. Pertanyaannya lagi, micro-cheating itu udah cheating atau belum? Menurut gua, micro-cheating itu belum cheating. Disebut cheating jika mereka sudah melakukan komunikasi yang lebih intim. Kalau seandainya hanya sekedar satu pihak dan tidak ada kelanjutannya, belum termasuk cheating menurut gua. Tapi gua berikan kisah analoginya kayak gini. Nih, gua ada segelas air dan
kertas ya. Microcheating itu seperti kertas dan air ini. Kalau gua celup ujungnya kertasnya sedikit misalnya, tuh ya, masukin kertasnya sedikit tuh ya. Oh, ini namanya membasahi apa bukan? Gua rasa kalian yakin jawabannya nggak membasahi amat gitu ya. Membasahi tapi nggak basah-basah amat. Kalau gue nyebutnya dicelup, ya kena dikit gitu ya. Ini kertas. Gimana kalau tisu? Tisu ya, gue celup ya. Lihat, dari celupan ujungnya sedikit, merembes naiknya lebih banyak, lebih cepat. Sekarang gue celup lagi ujung ini. Lihat, ujungnya gue celup dan diam aja. Makin tinggi naiknya. Oke. Tapi kalau kertas, kok kalau gue celup ujungnya diam begitu aja, gak naik-naik. Lama naiknya. Beda sama tisu ya. Microcheating itu seperti kertas dan air tadi. Kalau pakainya kertas dicelupnya, dia nggak akan benar-benar membasahi. Sulit kita bilang dia membasahi. Dibiarinin aja dalam celupan itu pun, dia nggak akan merembet naik lebih banyak. Microcheating itu seperti yang kertas tadi dicelup. Tapi microcheating juga bisa seperti tisu tadi yang dicelup. Awalnya, dia tidak seperti membasahi. Tapi kalau dibiarinin lama-lama, dia akan basah setisu-tisunya. Ini yang namanya basah. Tisu yang tadi. Tuh, ini baru namanya basah. Ini baru namanya basah. Yakin kita namanya basah, kan? Namanya cheating, ya. Nah, hubungannya apa microcheating yang gue bilang belum disebut sebagai cheating? Karena tergantung siapa yang lagi di microcheating. Ada 3 hal tergantung ini. 1, tergantung chance-nya. Yang lagi di microcheating itu tisu atau kertas. Kalau dia adalah kertas, maka nggak akan terjadi apa-apa dari microcheating tersebut. Oke? Tapi kalau yang di microcheating adalah tisu, dicelup sedikit aja kena. Teman-teman, selingkuh itu bukannya bisa dilakukan oleh semua orang loh. Bukan. Nggak semua orang bisa ngelakuin perselingkuhan. Nggak bisa, nggak semua orang. Ada yang memang bakat, ada yang nggak bakat. Ada yang bisa, mudah, ada yang sama sekali nggak mungkin. Seperti kertas dan tisu tadi. Jadi tergantung chance-nya. Tergantung kesempatannya. Kedua, tergantung rasa penasaran yang ditimbulkan dari microcheating itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang di microcheating nanggepin aja. Sengaja supaya dia punya fans. Ada yang senang punya fans. Ada banget. Apakah akan berlanjut? Belum tentu. Tapi itu akan menimbulkan rasa penasaran dari kita yang melakukan microcheating loh. Nanti kita akan naikin lagi volumenya microcheatingnya. Makin naikin lagi. Yang namanya microcheating atau yang namanya selingkuh itu sebenarnya bicara soal adrenaline rush. Dapat adrenalin sedikit, nanti bakal dinaikin. Terus. Nanti dari micro berubah jadi cheating beneran tindakannya. Ketiga, tergantung kondisi. Kondisinya lagi apa? Kondisinya mungkin pacarannya lagi berantem, misalnya. Lagi berantem, belum putus. Dia lagi micro-cheating ke seseorang sambil cerita, curhat. Lalu lanjutannya apa? You know it lah. Tisu yang basah, lepek, abis. Ya, itulah maksudnya. Tergantung kondisi. Kalau situasi situasi perpacarannya atau rumah tangganya lagi baik-baik aja banget, mau micro-cheating kayak gimana juga, ditanggepin juga, dia bakal tetap misalnya menjaga micro-cheating. Tidak sampai ke cheating. Oke, jadi micro-cheating sampai ke cheating tergantung guys. Tergantung. 1, tergantung chance-nya. 2,
tergantung rasa penasaran yang ditimbulkan. Ketiga, tergantung kondisinya. Oke. Gue mau berbagi tips untuk kewaspadaan lu ke pasangan. Yang terpenting adalah gimana rasa percaya diri lu saat ini. Ketika lu awal memulai hubungan, kayak gimana kondisi rasa percaya diri lu. Ini menentukan seberapa lu secure atau seberapa lu insecure dengan hubungan kalian nanti. Dari mana lu tahu apa yang lu insecure dari dalam hubungan itu? Sederhana. Identifikasilah apa yang lu banggakan sebagai seorang pria sehingga pasangan lu mencintai lo. Apakah itu wajah, fisik, intelektualitas, duit, personality? One of them yang akan membangun security lu, tapi juga akan membangun insecurity lu. Seberapa besar insecurity lu ini akan mengakibatkan seberapa besar juga lu paranoid terhadap pasangan lu untuk melakukan micro-cheating. Nah, hal yang perlu lu ketahui adalah ketika lu sudah mulai mencurigai pasangan lu micro-cheating, justru itu akan menyebabkan keretakan dalam hubungan kalian semakin rentan. So, be careful. Itulah kenapa makanya penting untuk mengidentifikasi ketika lu pacaran. Pacaran makanya ngobrol yang banyak, guys. Ngobrolin sampai mengetahui apa sih yang dia cintai dari lu. Lu harus tahu sampai di titik ini. Jawabannya harus benar-benar sejujur-jujurnya. Ya kalau dia mencintai uang lu ya udah. Kalau dia mencintai wajah lu ya udah. Artinya, ya lu jangan sampai kehilangan itu. Pertahankanlah. Kalau perlu, lu boleh melakukan ujian sekalian. Kasih skenario lah. Kalau misalnya wajah gua tiba-tiba menjadi sangat buruk rupa karena suatu kecelakaan, gimana? Lu masih mencintai gua apa enggak? Contohnya gitu. Cowok-cowok juga boleh loh ngasih skenario kayak gitu, nggak cuma cewek-cewek. Atau lu juga boleh dalam bentuk nyata, mungkin nggak pakai skenario. Lu ketemu dengan pasangan lu dengan busana atau fashion yang belum mandi. Coba aja bagaimana reaksi atau respons dia. Bagaimana caranya berikan ilfeel kecil. Cek reaksi dia bakal kayak gimana. Oke? Tips berikutnya adalah gimana jaga diri lu dari micro-cheating. Tuh, sadarilah. Man, lu udah bukan anak SMA lagi yang lagi mau koleksi mantan, kan? Lebih sulit memaintain atau mempertahankan suatu hubungan, mempertahankan cinta, daripada mendapatkannya. Percayalah, mempertahankan jauh lebih sulit daripada mendapatkannya. Jadi, kalau lu mau tengil, pikir-pikir dulu baik-baik deh, bro. Apa resiko yang akan lo hadapi ketika keretakan ini berubah menjadi patah?